Halo, nama saya Grace. Saya akan mempresentasikan katalog produk PJU. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam produk material PJU. Yang pertama adalah tiang PJU. Tiang PJU. Tiang ini diproduksi dari pipa baja dengan dilapisi foam untuk anti karat. Tebalnya 75-80 mikron untuk tebal plat 2,7-3,2 mm yang mampu bertahan korosi selama 20-30 tahun. Lalu ada jenis-jenis bentuk tiang, diantaranya ada tiang oktagonal yang bermodel segi 8, tiang heksagonal bermodel segi 6, dan tiang konvensional yang bermodel bulat. Selanjutnya ada tiang antik, fungsi utamanya sebagai penerangan. Tiang model antik juga dijadikan dekorasi yang menciptakan keindahan dan keunikannya sendiri. Lalu ada jenis-jenis tiang angle, diantara lain single angle, hanya menopang satu bola lampu. Single paralel, seperti single angle, bedanya bentuknya melengkung ke atas. Double angle, menopang dua bola lampu di kanan dan kiri. Dan double parabola, seperti double angle, bedanya bentuknya melengkung ke atas. Tiang high masts. Tiang lampu high masts tipe manual untuk melakukan perawatan rutin maupun mengganti lampu yang sudah tak menyala atau rusak. Adapun total berat bracket lampu sebesar 140 kg dan gerakannya ditopang sebuah sistem reverse forward yang terdiri dari motor listrik 3 phase, kabel sling, pulley, reduction gear, switch, V-belt, dan wire rope, serta lubrikasi. Karena ini mengutamakan perlindungan keselamatan saat pemeliharaan dan durabilitasnya, maka diaplikasikannya sistem menaik turunkan lampu secara otomatis untuk pemeliharaan, atau diistilahkan automatic lowering system atau motorized system. Kita masuk yang kedua, yaitu jenis-jenis amatur PJU. Ada lampu PJU LED. PJU jenis durable dan ekonomis yang sangat cocok untuk berbagai kondisi jalanan kota umumnya, juga jenis LED yang tahan lama. Lampu pijar, cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Lampu LVD, lampu induksi yang bisa digunakan untuk menggantikan lampu penerangan jalan umum PJU dan lampu sorot floodlight. Hal ini dikarenakan efisiensi yang tinggi. LVD dengan watt yang lebih kecil menghasilkan cahaya yang sama dengan lampu metal halide atau MHL. Lampu halogen. Lampu halogen dapat mengoperasikan filamennya pada suhu yang lebih tinggi dari lampu pijar biasa tanpa pengurangan umur. Lampu ini memberikan efisiensi yang lebih tinggi dari lampu pijar biasa dan juga memancarkan cahaya dengan suhu warna yang lebih tinggi. Fungsi dari halogen dalam lampu adalah untuk membalik reaksi kimia penguapan wolfram dari filamen. Lampu neon adalah jenis lampu pendar yang menggunakan gas neon sebagai penghasil cahaya. Bentuknya menyerupai tabung. Dalam tiap meternya tegangan listrik
listrik yang diperlukannya untuk berpendar adalah 300-1000 volt. Lalu masuk ke yang ketiga, yaitu jenis-jenis kabel PJU. Yang pertama, kabel NYM dipakai untuk instalasi tetap di dalam bangunan yang dimana penempatannya biasa di luar atau di dalam tembok maupun di dalam pipa. Konduit kabel NYM berinti lebih dari satu. Kabel NYM ini dilapisi dengan isolator dan bahan luar dari kabel NYM ini dilapisi dengan isolasi PVC, biasanya warna putih atau abu-abu. Ada yang berinti 2, 3, atau 4. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi 2 lapis sehingga tingkat keamanannya lebih baik. Lalu ada kabel NYY. Kedua lapis isolator pada kabel NYY berguna untuk melindungi dari induksi dan loncatan arus antara inti kabel tembaga dengan material lain dengan sifat konduktor, penangkal listrik atau penghantar. Dengan adanya 2 buah isolator, maka induksi dan loncatan dapat diredam sekecil mungkin hingga nyaris tidak terjadi. Lalu ada kabel NYA. Lapisan isolator pada kabelnya berfungsi melindungi dari induksi dan loncatan arus antara inti kabel dengan material lain dengan sifat konduktor atau penghantar. Dengan adanya lapisan isolator ini, maka induksi dan loncatan dapat direndam dengan sangat kecil hingga nyaris tidak terjadi. Meskipun proteksi terhadap induksi petir ini tidak sebaik kabel NYY. Lalu ada kabel NYAF, jenis kabel fleksibel yang mempunyai inti atau penghantar tembaga serabut dengan selubung PVC. Tegangan nominal antara 450 sampai 750 volt. Digunakan untuk instalasi permanen dalam pipa penghantar yang diplester. Kabel ini memiliki voltage 300-500 volt. Biasanya kabel ini berfungsi untuk kabel kontrol atau kabel ground. Kabel BC. Jenis kabel ini hanya terdiri dari inti kabel saja yang disebut bare core. Kabel BC jenis ini biasanya dipakai dalam penghantar penurunan dan konduktor instalasi penangkalan petir jenis runcing konvensional yang lebih sering digunakan dalam ground system pembumian. Biasanya karena memakai kabel BC 500 mm lebih ekonomis dan juga telah memenuhi standarisasi minimum dari penghantar penurunan instalasi penangkalan petir. Hanya saja seperti diketahui bahwa kabel BC tidak memiliki isolator pelindung, sehingga dikhawatirkan terjadi induksi, sambaran petir, dan loncatan arus pada material konduktor. Lalu ada kabel twisted. Produk ini digunakan dengan 2 buah kawat konduktor yang saling dipintal atau dipilih menjadi satu. Konduktor untuk jenis kabel ini berbahan aluminium, merupakan kabel listrik PLN yang memiliki jaket outside atau lapisan luar yang kuat dan padat, sehingga mampu melindungi kawat konduktor di dalamnya. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis panel PJU. Box panel merupakan wadah berbentuk kotak balok atau kubus yang dalamnya terdapat sambungan kabel. Box tersebut sangat penting untuk melindungi kebocoran arus listrik yang berbahaya bagi manusia. Panel surya merupakan aplikasi PLTS off-grid untuk penerangan jalan atau kawasan dengan menggunakan baterai yang diisi dari sinar matahari
sebagai sumber energinya. Lampu PJUTS didesain menyala hingga 12 jam per hari. Demikianlah presentasi katalog produk dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan bagi yang membutuhkan hubungi nomor berikut ini. Sekian, terima kasih.